Dikutip dari Bloomberg, riset Philips Sekuritas Indonesia menunjukkan indeks saham di Asia Rabu ditutup beragam dengan volume perdagangan yang sepi karena investor wait and see di momentum libur Natal. Dari Amerika Serikat, perhitungan pertama data pertumbuhan ekonomi selama kuartal 3 2025. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di perdagangan Rabu pekan lalu di level 8.500-an dan IHSG melemah terbebani pelemahan saham konglomerasi dari grup Prayogo Pangestu dan saham Bakri Group. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Rabu ditutup melemah 0,55% ke level 8.537,91. Dengan hanya 3 hari perdagangan, IHSG melemah 1,61%. Namun secara year to date, IHSG menguat 20,59%. Sektor yang mampu bertahan di zona hijau diantaranya sektor properti dan real estate, naik 0,38%. Sektor barang konsumen primer menguat 0,20%. Sementara sektor barang baku melemah 1,59% dan sektor energi melemah 1,14%. Saham-saham sektor tambang dan komoditas menjadi sasaran utama pembelian asing. Saham ANTM memimpin daftar top foreign buy dengan nilai transaksi 133 miliar rupiah. Saham Inco diborong asing 37,5 miliar rupiah dan TINS mencatatkan nilai beli asing 31,7 miliar rupiah. Sementara itu, mengutip Refinitiv, sejumlah saham konglomerat menjadi pemberat utama IHSG. Emiten saham Prayogo Pangestu PRPT ditutup melemah 4,57% di level Rp3.130 per saham, atau berkontribusi pelemahan ke IHSG 8,93 poin. Saham RMS ditutup melemah 6,06% di Rp1.085 per saham, atau berbanding IHSG di 8,51 poin. Saham DCII ditutup melemah 2,70% di level Rp228.800 per saham, atau sumbang pelemahan 6,55 poin. Saham AMMN ditutup melemah 2,36% di level Rp6.200 per saham, dan banding IHSG 4,76 poin. Saham Bumi ditutup melemah 4,74% di level Rp362 per saham, atau beratkan IHSG di 4,51 poin. Dikutip dari Bloomberg, riset Philips Sekuritas Indonesia menunjukkan indeks saham di Asia Rabu ditutup beragam dengan volume perdagangan yang sepi karena investor wait and see di momentum libur Natal. Dari Amerika Serikat, perhitungan pertama data pertumbuhan ekonomi selama kuartal 3 2025 menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 4,3%, lebih cepat dari ekspansi 3,8% di kuartal sebelumnya dan ekspektasi pasar di 3,3%. Sementara inflasi masih lebih tinggi sehingga investor berspekulasi The Fed akan pertahankan suku bunga di pertemuan Januari mendatang. Berbagai sumber untuk ID Action. Harga minyak ditutup turun lebih dari 2% pada hari Jumat ketika investor mempertimbangkan ancaman kelebihan pasokan global sembari mencermati potensi kesepakatan damai Ukraina. Minyak mentah Brent ditutup turun 2,57% menjadi $60,64 per barrel. Minyak mentah West Texas Intermediate ditutup turun 2,76% menjadi $56,74 per barrel. Meskipun gangguan pasokan telah membantu harga minyak bangkit dalam beberapa sesi terakhir dari level terendah hampir 5 tahun pada 16 Desember, harga tersebut tetap berada di jalur untuk mencatatkan penurunan tahunan terdalam sejak tahun 2020. Sepanjang tahun ini Brent dan WTI masing-masing turun 19% dan 21% seiring meningkatnya produksi minyak mentah yang memicu kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang tahun depan. Adapun pasokan minyak global tahun depan diperkirakan akan melampaui permintaan sebesar 3,84 juta barrel per hari menurut data dari laporan Badan Energi Nasional IEA. Kementerian Keuangan China menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan diterapkan secara lebih proaktif pada tahun 2026. Adapun fokus kebijakan diarahkan pada penguatan permintaan domestik melalui konsumsi dan investasi, inovasi teknologi serta penguatan jaring pengaman sosial. Kementerian Keuangan Cina menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan diterapkan secara lebih proaktif pada tahun 2026. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan permintaan domestik, inovasi teknologi, serta penguatan jaringan pengaman sosial. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan selama 2 hari yang membahas arah kebijakan ekonomi Cina untuk tahun depan. Kementerian Keuangan Cina menyebut pemerintah akan mendorong konsumsi,
serta secara aktif memperluas investasi pada sektor-sektor produktif baru dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat dukungan terhadap inovasi guna menciptakan mesin pertumbuhan baru. Di sisi sosial, Cina berencana meningkatkan sistem jaminan sosial, termasuk penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Agenda kebijakan lainnya mencakup penguatan integrasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta percepatan transformasi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah penasihat pemerintah dan analis memperkirakan Cina akan mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tahunan di kisaran 5% pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, otoritas diperkirakan tetap membuka ruang kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi tekanan deflasi yang masih membayangi perekonomian. Sebelumnya, para pemimpin Cina juga telah menegaskan komitmen untuk menjalankan kebijakan fiskal yang proaktif pada tahun depan, dengan tujuan mendorong konsumsi dan investasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, PT Indomobil Multijasa Tbk atau IMJS memberikan suntikan modal tambahan kepada anak usaha yakni PT CSM Corporatama sebesar 499,28 miliar rupiah. Ya, melansir keterbukaan informasi, dana tersebut berasal dari hasil penawaran umum terbatas 4 dengan memberikan HMETD. Setelah transaksi afiliasi, saham IMJS pada CSM bertambah dari 18,33 juta menjadi 23,33 juta. Penambahan modal ini tidak mengubah persentase kepemilikan perseroan di anak usaha, sebesar 99,99% dari total modal ditempatkan dan disetor. Sisanya sebanyak 1,7 juta saham atau 0,01% dimiliki oleh PT IMG Sejahtera Langgeng. Sebagai catatan, CSM merupakan anak usaha Indomobil yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa layanan transportasi untuk pelanggan korporasi maupun individual. Segmen ini diketahui memberikan kontribusi yang besar pada bisnis usaha perseroan. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu melalui anak usahanya PT Raharja Energi Madura mengumumkan rencana akuisisi saham perusahaan hulu migas asal British Virgin Islands bernama SMS Development Limited. Ya, perusahaan ini telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan SMS Offshore Overseas Limited selaku penjual pada 25 Desember 2025. SMS Development Limited diketahui memiliki 20% saham di Husky Sinuk Madura Limited atau HCML yang menjadi kontraktor hulu migas di wilayah kerja Selat Madura berdasarkan perjanjian PSC dan SKK Migas. Langkah ini menjadi bagian strategi jangka panjang Ratu untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas. Penyelesaian transaksi masih menunggu sejumlah syarat pendahuluan, termasuk persetujuan RUU PSLB Ratu. Manajemen menyatakan belum ada dampak material terhadap operasional dan keuangan perusahaan hingga saat ini. Ratu akan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material atas transaksi tersebut.